tadi dikasih tahu adalah mungkin personal yang enak buat bikin gitu. Ya. Sedangkan di Bangka tahu sendiri lah pasar Bangka gitu. Untuk kita rangkul itu agak susah gitu. Apa sih trik kalian untuk merangkul mereka anak-anak muda yang mungkin sekarang udah menjadi komunitas rebahan gitu, biar nggak rebahan lagi gitu. Ada cara-cara khusus yang kalian lakukan? Lain hal yang ini sih Pak Siko nih yang lebih strategik nih biasanya. Oke, karena kan memang yang penting adalah tadi ekosistem ya. Apa mereka malas karena tidak ada ekosistemnya, nggak ada wadah yang nggak ada teman untuk mengajak itu ya segala macam. Nanti kita akan pengen buat ekosistem di situ sih, buat kolamnya. Nah, kolamnya itu paling nanti akan kita kasih apa? Istilahnya kita balik kayak kolam ikan lah ya. Kita harus kita kasih makan. Kayak gimana nih? Super kali. Jadi kita harus tahu dulu ikannya tuh cocoknya dengan pelet yang gimana nih. Nah, antara kutip ya dengan ikannya. Nah, makanya itu kita akan kasih edukasi, interaction segala macam. Jadi memang kita di awalnya lebih banyak ke edukasi juga sih, karena kan memang anak muda ini kurang aware ya dengan psikologi, benar nggak banyak. Kurang aware dengan psikologinya. Kita akan kasih educate dulu ke situ. Kita kasih educate dengan adanya kolam tadi. Makanya itu kita harus tahu dulu nih ikannya tuh pengennya tuh penatnya kayak gimana dulu. Itu baru nanti kita akan kasih educate. Dan lebih kayak ekosistem yang kita tahu. Itu memang sangat obstacle sih bagi kami ya. Jadi mungkin nambahin juga ya Mas ya. Karena memang kan kita fokusnya ke psikologi ya. Nah kita riset juga nih, sebenarnya ini ada riset yang global sih sebenarnya kita coba adopsi. Itu dari salah satu lembaga survei namanya Gallup. Nah si Gallup ini bilang bahwa ternyata dari 5.000 yang dia survei hanya 5 sampai 15% dari 5.000 itu yang paham terhadap dirinya sendiri. Bayangin angkanya kayak gitu. And then kalau misalnya kita cek ke American Psikologi itu 8 juta orang meninggal di tahun 2016 karena kesehatan mental. Enggak tahu ya kalau di tahun 2021 maksudnya karena pandemi ya. Gitu. Nah itu mungkin lebih banyak. Bahkan sementara kan sekarang perkembangan startup itu udah muncul yang psikologi kan. Dan bahkan juga banyak nih kayak influencer yang juga dia tuh mungkin fokus awal itu financial education kan, kayak tentang keuangan, gimana cara pengelolaan. Sekarang sih udah dimasukin nih unsur-unsur kayak keuangan yang pas untuk anak muda yang lagi galau, misalkan dengan orang tua yang anaknya permasalahannya kayak gini gitu, udah mulai dimasukin tuh. Cuman kalau dibangun itu agak sulit, dan salah satunya selain komunitas lokal hero di Bangka Belitung masih sulit ya. Coba deh saya tanyain sama Mas lokal hero dari Bangka Belitung yang benar-benar bisa bikin otak ini kayak langsung ke brainstorm gitu ya. Misalnya contoh kayak gini, ada pertanyaan, lokal hero yang kamu pengen ketemuin sekarang 10 tahun lagi, 100 tahun lagi itu siapa? Pasti sulit kan untuk recall ya. Tapi kalau misalnya orang luar kan mungkin banyak ya, ada Bill Gates, ada Elon Musk, kalau itu belum ada. Siap. Itu sih yang bikin sulit untuk nge-trigger orang-orang tuh untuk makin produktif sih. Nah, ya pastinya itu jadi tantangan terbesar kalian dong. Apalagi kalian base-nya udah sekarang di Bangka Belitung gitu kan. Maksudnya ya kalian tinggalnya di Bangka Belitung. Asli Bangka nggak sih kalian? Asli Bangka gitu kan. Pasti pengen mengajak nih anak-anak muda Bangka, yuk sejak ini yuk gitu. Pemikiran lo udah harus terbuka gitu. Banyak hal yang mungkin lu di umur 28 udah harus punya ini atau mungkin di umur 22 harus punya ini gitu. Kadang di umur 18 tahun mereka masih bingung pengen kemana gitu ya. Bingung pengen kemana. Nah, itu menjadi tantangan terbesar kalian gitu. Pasti. Ada nggak sih kalian sekarang yang mungkin ke sekolah gitu atau ke kampus-kampus gitu yang udah kalian lakukan gitu? Kita lagi-lagi masih ke online. Nanti kalau misalkan memang udah mapan dari segi infrastruktur, kita akan masuk sih ke area seperti itu sih, yang sifatnya offline sih. Nah, kalau yang online to offline-nya itu tadi masih ke komunitasnya. Jadi kita memang grab ke komunitas dulu. Kalau misalkan ternyata komunitas ini butuh kayak semacam webinar ataupun proses edukasi lagi gitu kan ke member mereka, atau mungkin ternyata ada member mereka yang dari segi kesehatannya itu agak kurang dari segi mentalnya, dan kita bisa untuk bantu karena memang kita ada salah satu psikolog juga kan, dan nanti nggak menutup kemungkinan akan banyak psikolog di sana. Dan pastinya tadi dengan adanya tes kita bisa untuk ngeproyeksi lah setidaknya kayak gitu kan, bahwa anak ini nanti bakal seperti apa, dan kita juga akan memberikan rekomendasi. Syukur-syukur rekomendasinya ini pas, dan syukur-syukur juga rekomendasi ini bisa jadi istilahnya itu jadi kayak sesuatu yang bisa untuk merubah hidup dia lah kayak gitu. Kalau seperti itu sih. Akurasinya pasnya berapa persen kira-kira? Kenapa? Akurasi pasnya. Akurasi, wah. Itu betul ya? Kenapa? Jauh ya?
Akurasi masnya berapa persen nih? Gimana Kak Fajri? Ini selalu kita tanya-tanyakan dan selalu kita perdebatkan sih. Kita ada orang internal kok di tim kalian. Wah, Jadi kalau salah bisa dipotong. Gimana berapa persen kira-kira? Akurasinya? Untuk tes sendiri ya. Iya, untuk tes kita itu berapa akurasinya? Kalau dibilang akurasi sih 80-90 lah ya. Ya. Karena aku pernah nyoba juga kan, Oke. nyoba juga, oh ternyata ada benarnya juga sih gitu. Diri saya sendiri kan. Ya kalau bilang 80-90 sih. Ini sebenarnya saya ini kuat ya hanya untuk yang F2F, friend to friend. Karena memang yang pakai awal-awal tuh friend to friend dan kita selalu tanya tuh. Dan kita juga sebenarnya sebelum tanya tuh kita udah tahu kan kayak misalnya tadi saya udah bisa nebak nih. Jadi kalau di kita tuh untuk tes pertama tuh ada namanya The Door, ada The Hipster, The Hustler, ada Aktivis, ada Tinker gitu. Nah, karena emang udah sering tektokan kan, udah lebih dari 1 tahun, tahu nih Om Fajri tipenya Tinker, pas tes juga Tinker ternyata gitu. Ada juga misalnya Mas Da yang psikolog yang di Jakarta, oh ternyata dia aktivis. Kalau misalnya presiden kita ternyata pas tes juga aktivis gitu. Kayak gitu-gitu sih angka 80-90 itu. Tapi kalau misalkan memang kita nggak tahu banget gitu ya dan kita juga nggak bisa ngevalidasi sejauh mungkin, nah itu mungkin agak berada 80-90 sih. That's why sebenarnya dengan adanya integrasi sama psikolog akan membuat itu menjadi lebih sempurna. Nggak bisa lepas mas. Misalnya kayak gini kita ngerjain soal UN lah kayak gitu. Kita kan nggak tahu benar apa salah. Yang tahu benar salah yang membuat soal ataupun yang gurunya kita gitu. Bahkan yang bikin soal pun masih salah kan? Nah itu dia kayak gitu sih perumpamaannya. Mungkin nggak lebih. Nanti gue coba lah ya. Saya pengen melihat. Kita juga lagi ada campaign sih sebenarnya sekarang ini. Apa tuh campaign apa? Campaign yang kayak memang ini sih kita minta tolong orang-orang untuk yuk pakai Mila and then mau apa tuh namanya review produknya kita gimana kita terbuka kayak gitu. Nanti dikirim surat kan? Enggak. Iya. Kita kayak gitu loh. Ya kayak sebenarnya gini. Tapi yang misalnya review buruk-buruk nggak kita kasih surat lah. Waduh serem-serem. Eger halo. Terus, oke, kalian kan awalnya ke komunitas tuh tadi, sekarang udah ke personal gitu. Dan di komunitas kemarin ada salah satu fitur komunitas itu bisa ngajuin ke sponsor, ke perusahaan-perusahaan atau ke pemerintahan gitu. Stakeholder kalian di swasta atau pemerintah udah ada? Sampai sekarang masih terjalin atau seperti apa? Awal-awalnya tuh ada sih ya. Jadi ya ada awalnya ada memang salah satunya tuh yang di skop koperasi dengan KS karena memang kita waktu itu diundang sama kepala dinas gitu kan untuk ngobrol bahwa oh ini ternyata penting banget nih mas dan harus sesegera mungkin bisa selesai gitu kan. Dan ada beberapa apa namanya dinas juga sih kayak gitu yang memang minta kita untuk bikin modelnya apa tuh jadi kayak bootcamp gitu sih gitu. Nah cuma memang seiring berjalan waktu karena kan memang kita struktur kita dulu, nah kita hold sih, bukan kita reject, kita hold dulunya gitu. Seiring berjalan waktu tim kita makin dulu dari segi kualitas dan segi kualitas juga selalu kita akan ready lah untuk bilang itu accept kayak gitu. Jadi memang ini masih di hold sih. Masih di hold. Jadi kalau pemerintah udah ada lah dari UMKM salah satunya. Untuk swasta nih beliau. Swasta sebenarnya kita lagi proses untuk masuk juga sih. Untuk BUMN ke BUMN masih belum sih. Belum juga. Masih belum. Karena tadi kan kita masih belum siap sih sebenarnya. Dan kan masih 20 sobat. Jadi istilahnya masih belum punya power. Nah kalau ke dinas itu karena memang kita waktu itu ngobrol-ngobrol sama salah satu tim di apa organisasi di bawah naungannya ini ya jadi di bawah naungan dinas itu kemudian disampaikan ataupun diajak untuk masuk ketemu kepala dinasnya kayak gitu. Oke. Nah, berarti akan ada lah yang nanti ke depan karena ketika misalnya udah ada stakeholder dari pemerintah, swasta gitu, mungkin komunitas pun akan lebih tertarik gitu. Gua kalau misalkan antar proposal sama Equila lebih enak nih gitu kan. Gua pun pengen. Gak capek-capek lagi udah. Komunitas ini gitu kan, ini gitu. Oke. Nah, terus ke komunitasnya lagi nih. Komunitas itu kan ada beberapa komunitas yang mungkin bisa dibilang adalah komunitas-komunitas pemikir gitu. Sedangkan banyak komunitas-komunitas yang
hobi. Ya. Ya kan, kayak komunitas burung dara, tadi kan, komunitas motor. Nah, yang komunitas seperti itu nantinya ketika personalnya udah, akan kalian ajak juga nggak? Akan kalian rangkul juga nggak? Atau seperti apa? Pastinya akan kita rangkul sih. Akan kita rangkul gimana para penggunanya mereka itu sadar dulu kan. Maksudnya bukan sadar dulu itu bukan yang sadar kayak gimana, intinya mereka paham dulu nih apakah memang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka gitu. Karena kami masih melihat bahwa ada potensi bahwa orang-orang itu masih belum ikut ke situ tuh bukan karena potensi sama minatnya kayak gitu, tapi karena memang ajakan teman ataupun sekedar kayak oke, sekarang itu lagi tren burung dara gitu kan, ya udah saya masuk aja kayak gitu. Jadi ujungnya pasti kita juga kan sayang banget tuh jadi nggak produktif juga. Nah, terus sejauh ini minat bakat anak muda di Bangka lebih condong kemana kalau boleh tahu? Kalau dilihat nih oleh teman-teman Koilang, dari yang hasil tes sih lebih ke aktivis itu Iya, ya, aktivis, sosial sama hustler sih sebenarnya. Ini suka hustler demo lah ya. Bahkan ada yang bilang hustler itu kan, wah ini saya cocok untuk jadi anggota DPR nih, baru tadi pagi ya. Iya. Oke. Cocok jadi anggota DPR nih. Cita-citanya gede tapi tiap hari main Mac Domino ya. Kenapa? Oke, berarti banyaknya aktivis gitu ya. Aktivis, karena memang tadi masih kartu F sih mas. Oke. Tapi ini maksudnya belum seluruh anak muda kan yang dulu kalian ini kan, maksudnya berdasarkan datanya itu belum seluruh anak muda di Bangka kan? Atau cuma Pangkal Pinang doang datanya? Ya. Atau kabupaten lain? Itu sebenarnya yang hadir sih, yang hadir di launching kita, sama memang yang waktu itu kita kayak dari handphone ke handphone lah, kita minta tolong mereka untuk tes gitu kan, ayo apa hasilnya kirim ke saya gitu kan. Jadi kalau itu sebenarnya itu sih. Kalau untuk yang internasionalnya nanti akan ada risetnya sih kita, dan kita juga lagi nyiapin untuk work plan lah, untuk yang memang ketika misalnya kita lakuin campaign itu kita bisa tahu nih outlook dari pengguna kita itu seperti apa personanya. Oh ternyata banyak yang lebih kalau aktivis, ya udah mungkin bisa jadi tes-tesnya kita itu akan relevan ke orang-orang aktivis. KPP Binaan contohnya kan kayak gitu. Oke, berarti ya ada yang kata banyak nih aktivis gitu. Nah, mereka-mereka yang mungkin yang banyak aktivis tadi, sampai mana kalian pengen membimbingnya? Atau bimbingan apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka gitu? Oke, sebenarnya memang kita ini agak sulit sih sebenarnya rekan-rekannya ya. Karena kan memang hal yang ini masih dalam tahap riset kita juga sih. Untuk yang awal ini memang kita pengen mempersiapkan untuk tipe kepemimpinan sih mas. Karena memang kita melihat bahwa kadang-kala kita itu mentreatment seseorang, entah itu di sebuah organisasi atau di tempat kerja itu salah gitu kan ya. Ya mungkin dia lebih cocoknya itu yang untuk sifat otoriter, sementara kita pakai lazy spare misalkan. Tipe kepemimpinan banyak ya. Ada yang sifatnya harusnya pakai gaya mother leadership, kayak ibu-ibuan, tapi ternyata kita pakai otoriter, itu benar tuh. Jadi yang kayak gitu-gitu sih yang pengen kita angkat dulu nih. Karena waktu di sifatnya B2B juga nanti ke perusahaan, nah yang benar-benar kayak gitu kan harus harus diungkit kayak gitu loh. Diungkit maksudnya dinaikin kayak gitu mas, dipengungkit lah, diungkit maksudnya, sorry bukan diungkit, dipengungkit lah biar itu naik gitu kan, trennya kayak gitu. Biar nggak salah treatment gitu, dan si level ini dalam pengaruh perusahaan pun bahkan sampai ke proses untuk evaluasi performanya itu tepat gitu. Jangan sampai misalnya memang tipe orang ini nggak cocok untuk bekerja secara individual gitu ya, dinilai itu secara individual toh kayak gitu kan. Kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang kasih OKR, ataupun OKR itu kan kayak objective key result ataupun KPI lah, key performance indicator, yang dia maksud orangnya. Ada orang ini itu dia achiever sebenarnya, tapi achievernya sifatnya as part of team. Nah itu kan nggak cocok kan, sayang banget gitu. Gitu sih. Oke. Bahkan bisa juga kemarin itu kita pikirnya ada tipe kepemimpinan yang cocok di Bangka Belitung. Gubernur seperti apa nih gitu kan, mungkin pas lagi pemilu gitu kan. Nah kita masukin tuh gap kayak gitu, biar masyarakat juga milih itu bukan hanya karena ya tahu lah ya. Tapi selain itu juga kita akan rekomendasikan juga artikel yang cocok sih mas. Misalkan contoh nih aktivis nih, artikel yang cocok buat aktivis apa sih? Oh artikel yang kayak gini lah kepemimpinan, oh artikel yang sering kayak gini misalkan. Oh misalkan apa hustler nih yang suka desain misalkan, kita cocok kasih artikel buku bacaan kayak gitu sih. Di blog kita kan ya kita akan recommended, lebih recommended ya, bukan kita memaksa, tapi lebih ke recommended sih.
rekomendasi gitu. Oke, siap. Itu berarti belum ada di website ya? Ya itu masih jauh lah di Q4 atau di Q3 lah. Bahkan mungkin di Q4 sih, di 2021 Q4 berarti di Oktober, November, Desember. Oke, siap. Berarti masih panjang lah perjalanan, butuh research lagi, butuh strategi lagi untuk merangkul anak mudanya gitu ya. Harapan gue sih semoga yang dirangkul maksudnya apa ya, nggak segmented sih ya, tapi semua anak muda yang bisa dirangkul gitu. Jadi maksudnya semua anak muda itu kalian tahu minat dan bakatnya kemana, dan ya kalian pun bisa tahu gitu harus mengarahkan anak muda yang kemana. Karena emang bingung sih anak muda kita itu pengen kemana. Iya, yang nggak bingung tuh ketika ini ditanya mau skin apa. Saya mau skin lancelot aja lah. Gitu kan ya. Skin Sprite aja yang Benedetta ada yang bagus nih. Gimana ya? 150.000 nih. Gaya-gayanya kayak skin 5 juta. Tapi percuma belum ada gamer sampai nasional juga. Iya dong. Ya sebenarnya ya fokusnya kemana, olahraga kita belum ada atlet yang sampai nasional gitu kan. Programmer belum ada yang sampai nasional banget gitu kan. Ya anak mudanya bingung lah. Mungkin TI lah ya. Dimana lah kalian. Terus harapan kalian untuk anak muda di bakat itu apa? Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Kalau dari saya sendiri sih ini tadi mungkin dengan kata-kata game ya. Sadar gak sadar game itu dari segi kita udah pernah dengar podcast ini sih sebenarnya dari Days of Lunch. Jadi waktu itu dari founder Agati itu adalah sebuah startup yang memang di Bandung, establishment di Bandung, and then dia focusing on itu ke developer game. Nah dia bilang bahwa si game ini ternyata menghasilkan 170-an triliun US dollar selama 2000 ke 2020. Selama 20 tahun ya. Nah itu uangnya itu munculnya dari orang-orang yang podcaster, orang-orang yang main game, orang-orang yang ciptain timnya gitu kan, bahkan ke pro playernya. Nah, dan industri game ini ternyata dari segi perkembangannya itu 10 kali lipat dari industri film. Bayangin, angkanya kayak gitu, dan gak main kan. Nah, kita pengennya adalah orang-orang ini ketika memang dia suka main game, tapi ternyata passion itu udah ketemu ya di Kuila, misalkan ternyata dia lebih karena untuk ya sifat artistik, ya gak apa-apa main game, ataupun gak apa-apa untuk kecemplung di dunia game. Tapi please yang kamu kerjain di dunia game itu juga yang relevan dengan minat bakat kamu. Jadi contoh misalnya saya masuk di EVOS nih. EVOS nah ternyata minat bakat saya itu lebih karena untuk artistik. Ya udah saya desain sebagai desain spesialisnya EVOS gitu. Kan nyambung tuh. Main game gitu kan, making money di situ. Kemudian juga passionnya di situ gitu. Harapan saya kayak gitu sih. Ada orang yang Bangga Belitung yang bisa masuk. Kalau nggak suka main game masuk ke EVOS dan memang minatnya di situ juga kayak gitu, untuk kerjain sesuatu yang di kelas. Harus tahu tujuannya kemana ya? Ya harus tujuannya kemana. Jangan sampai menghabiskan waktu begadang tapi tujuannya nggak tahu kemana. Benar banget. Oke, dan ya tadi yang gue tangkap adalah ketika kita masuk ke dalam komunitas, andai kata komunitas game, tidak semuanya yang udah masuk dalam komunitas itu ya bisa main game, bisa main game, desainnya, marketingnya, gitu, dan lain sebagai halnya gitu. Tapi ya sukanya ke game, gitu. Benar. Game gitu. Cara interested kan, mana nih game gitu. Ya, terus kalau Pak Indri, harapan. Oke, harapannya terutama adalah untuk anak muda ini dampak sih, impactnya, infinite impact lah, impact tanpa batas. Kita boleh sih ngobrol gitu, ternyata nongkrong gitu kan, tapi cobalah kita ini nongkrongnya yang produktif gitu sih. Kalau misalkan kita bikin suatu semacam event apa nih gitu kan yang memang berdampak, semacam kita bikin bisnis apa nih gitu kan, bikin hal-hal apa nih yang memang berdampak terutama. Itu sih pendekatan itu anak muda sendiri, karena memang kita ini kan anak muda inilah yang memang masih semangat banget yang idenya masih kemana-mana, idealisnya tinggi banget gitu kan. Ya coba idealisnya anak muda ini kita salurkan dengan hal yang tepat tadi, dengan hal yang berdampak untuk orang gitu. Kayak gitu sih, jadi kumpul kita ngobrol bahas segala macam, main game sambil ngobrol apa gitu kan, jadi lebih ke dampak sih sebenarnya. Lebih kita tuh sering ditanyain sih, misalnya kayak harapan dari Kuilanya ya, ini as part of team lah, full gitu, full team di Kuila itu apa? Nah kita selalu bilang bahwa instead of crisis gak usah takut, karena di setiap crisis itu will burn yang namanya new innovation. Nah ini udah berapa kali terjadi sih mas? Waktu itu Isan Newton yang jadi tahun berapa tadi? 60-an ya? 60-an gitu. Jadi waktu itu kan lagi endemi ya dia ya, lagi endemi dia pulang kampung gitu kan, di waktu itu dia di kota di London kan, terus dia pulang kampung, dan kemudian dia nemu
ini hukum gravitasi ketika melihat apel jatuh. Oke. Tapi yang startupnya mungkin ini startup lagi gitu yang berbeda sama kita. Di tahun 2008, tahun 2003 ketika SARS, virus SARS itu menyerang, itu muncul dua startup besar di China, Alibaba sama JD.com. Yang ketiga nih, di tahun 2008 ketika financial crisis di Amerika itu melahirkan P2P lending, peer-to-peer lending yang kayak misalnya Poinwords, Modalku, gitu. Misalnya kalau misalkan emang kita nggak punya duit, ya udah kita ke startup gitu kan ya, nggak ke bank konvensional, lebih cepat dari segi pencairan ini. Jadi kita melihat tuh, kayaknya di 2020-2021 memungkinkan nih pandemi ini memunculkan Koila gitu. Amin, semoga saja. Itu gimana? Kuila Group ya, kayak ada Bubble Group. Biar ada Koila Pay dulu. Koila Pay dulu. Oke. Itu harapannya. Terus kalau misalkan sudut pandang kalian itu terakhir melihat Bangka Belitung 10 tahun ke depan dengan anak mudanya sekarang. Sudut pandangnya pribadi aja. Terakhir, melihat anak muda yang sekarang yang kalian lihat lah di sekitar kalian gitu, bukan yang di circle ya, yang di sekitar itu kayak misalnya kalian jalan gitu, lihat di warung kopi atau yang mana gitu kan, melihat Bangka Belitung 10 tahun ke depan dengan anak muda yang sekarang seperti apa? Sudut pandangnya. Gimana Mas Fajri? Saya minum kopi dulu nih. Pertanyaannya ribet ya, 10 tahun. 10 tahun masih pikir saya apa nih jadinya ya? Udah beristri, kemudian anak. Saya minum kopi dulu nih Mas Fajri. Oke. 10 tahunnya. Jadi untuk 10 tahunnya kita lihat sekarang ya. Iya. Yang masa sekarang gitu. Jadi emang kalau aku lihat untuk 10 tahun depan, kalau mudanya ini Bangka Belitung sendiri pasti akan melahirkan banyak bisnis digital sih. Aku lihat akan ada tim bisnis digital. Karena kenapa? Karena aku lihat akhir-akhir ini ada beberapa orang yang memang banyak ya bikin bisnis digital, mulai bisnis digital. Misalnya digital udah agak mulai melek lah, terutama untuk anak muda. Melek atau ikut-ikutan? Dibilang melek, ya ada yang ada yang ikut-ikutan juga. Tetapi bagaimana peran Wila sih dan bisnis juga untuk biar yang melek itu, yang ikut-ikutan tuh jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Kita akan mengarahkan, oh kayak gini loh benar. Jadi ada orang yang memang, oh kamu terlalu minggir jalannya, oh jangan terlalu jatuh itu sebentar kan. Nah kita coba bantu. Harapannya adalah Wila itu menjadi ekosistemnya lah sih untuk mengarahkan orang anak muda itu, oh ini loh, oh bisnisnya kayak gini loh. Oh yang jadi harapannya kayak gitu ya, oh optimis anak muda ya 10 tahun ke depan bisa lebih aktif lagi, bisnis digitalnya, teknologinya lebih mantap lah. Kita nggak kalah dengan kota-kota besar gitu kan. Berarti 10 tahun ke depan anak-anak Bangka banyak bikin bisnis digital. Kenapa gak jadi saya jadi gubernur lah? Ini sih ya pertanyaan untuk kalian 10 tahun ke depan, siapa tahu pengen nyalon. Ini jejak digital. Jadi kalau misalnya dibilang udah visioner, udah dong. Udah dari sekarang. Kita lihat 10 tahun ke depan ya. Benar ya? Kita lihat 10 tahun ke depan ya. Dalam tertarik 10 tahun ke depan melihat anak muda di Bangka Belitung sekarang. Oke. Sebenarnya saya pengen tuh lebih banyak. Itu pengen, itu harapan berarti. Ini melihat anak muda. Melihat 10 tahun lagi tuh, makin banyak narator sepertinya. Narator yang memang fokus ke konten. Karena kan memang bukan negeri, kota Prancis itu karena banyak naratornya sebenarnya. Dia kan nggak romantis amat, dan juga dari segi fashion juga bagus amat, tapi karena budaya narator. Jadi dia mainnya di soft power sama kayak Marcel. Ya kan, kemudian juga kayak China, ya kan. Terus apalagi tuh India dengan Bollywoodnya yang makin mengangkat ini kan. Nah, dengan adanya 2030 berarti ya kan, itu bakal banyak narator dan juga demokratisasi ide itu makin banyak, pipeline yang medium yang muncul sekarang itu digunain masif dan bakal itu makin terkenal lagi sih. Jadi mungkin ya kalau yang untuk narator Pak Kuning ada orangnya nih gitu. Ada kalau misalnya narator yang kata Bang Bangka, ini orangnya bisa spesifik gitu. Yang tempe kapal keruk misalnya. Itu lebih masalah kali. Kita pakai kapal keruk misalnya, ada lagi spesialisasinya. Jadi nggak sulit gitu loh. Kalau misalnya kan kata Bangka, ini kata Bangka mah di Jakarta juga ada bro. Oh iya benar. Tapi yang jual orang Jawa.
cookies lagi. Oke, terakhir coba dong ajak teman-teman yang ada di rumah untuk mungkin bisa ikut andil lah bergabung bersama Koila. Boleh aja Fajri atau Arai, silakan. Sosial medianya di mana? Sahabatnya panggil apa? Website di mana? Iya, ada atau gimana aja nggak ada. Kalau sahabat lebih ke Noah kita ya. Seperti asa mungkin. Bebas. Seperti asa. Oke, seperti asa aktif mungkin teman-teman semuanya. Coba deh kita lebih mengenal diri kita ini sebagai apa, basic kita ini apa, dan kita ini mau dibawa kemana. Nah, teman-teman mungkin yang merasa kekurangan kesehatan mental yang terganggu gitu ya, atau belum bisa mengenal diri, coba deh pakai Kuila, teman-teman. Jadi buka aja Kuila, promosi ya, kuila.com. Koila, Itu nanti ada di bawah ini ya. Ada di bawah sana. Kita persulit editor. Nanti ada di atas ini juga. Di Instagramnya ada Kuila.com. Kita akan kasih edukasi juga berupa microblog di situ, dan LinkedIn juga kita ada. LinkedIn juga ada, YouTube juga ada. YouTube ada konten-konten video yang lebih menarik. Akan ada. Soalnya kan orang-orang malas baca ya. Ya. Nggak usah dirang, nggak hanya Bakat tapi Indonesia. So, minat dari 6 bulan. minat bacanya sungguh sedikit, lebih enak menonton video ya. Iya benar. Gitu. Jadi ya semoga kedepannya akan ada video-video edukasi juga Iya, edukasi. Terus soal psikologis, Iya. soal bisnis plan mungkin Iya. gitu. Siapa tahu bisa membantu di sana. Sip. Thank you. Terima kasih teman-teman dari Koila, semoga sukses. Semoga makin banyak. Abis itu gue pengen coba, gue pengen lihat seberapa besar apa